Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, hari ini tanggal 3 April 2025. Saya sudah berada di stasiun Surabaya Gubeng untuk sebentar lagi melakukan perjalanan ke Jember menggunakan kereta api Ranggajati kelas eksekutif. Kenapa kok naik kelas eksekutif lagi? Padahal bulan Mei tahun lalu juga udah pernah kan Ranggajati kelas eksekutif. Karena saya akan mencoba salah satu layanan dari PT Kereta Api Indonesia yaitu ruang tunggu khusus untuk penumpang kelas eksekutif. Jadi saya membuktikan nih, bisa nggak sih penumpang kelas eksekutif itu mengakses ruang tunggu khusus yang ber-AC tanpa harus membayar 65.000. Karena biasanya untuk penumpang kereta reguler selain panoramik, luxury, terus kompartemen suites itu nggak bisa masuk ruang tunggu ber-AC, teman-teman. Nah, ini saya mau lihat bisa nggak sih kita itu masuk ke ruang tunggu khusus untuk kelas eksekutif. Dan nanti juga kita bahas ya, ada apa aja di dalamnya, fasilitasnya, terus rasanya gimana, apakah berbayar atau enggak, akan saya bahas sebentar lagi. Nah, ini kita mau boarding dulu. Oke, jadi barusan saya sudah boarding di situ. Dan ini saya sudah berada di depan ruang tunggu khusus untuk penumpang kelas eksekutif dan luxury lounge stasiun Surabaya Gubeng. Dan ini ternyata bisa ya, teman-teman. Ini bisa kalian lihat ruang tunggu penumpang kelas eksekutif dan luxury. Nah, untuk yang eksekutif itu ada di area yang ini nih. Tapi kalau yang luxury lounge untuk penumpang kelas luxury, panoramik, kompartemen suites itu yang ada di dalam sana itu. Nah, yang ada di situ. Nah, buat kalian penumpang non luxury, non panoramik, non kompartemen suites itu bisa masuk ke dalam luxury lounge. Cuma harus berbayar 65.000. Tapi berhubung saya lagi ini naiknya kelas eksekutif dan udah dapat fasilitas ruang tunggu ber-AC gratis di sini, jadi langsung aja kita masuk aja, nggak usah ke luxury lounge ya. Yang ada di dalam bandara utarakan dingin guys. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di dalam eksekutif lounge stasiun Surabaya Gubeng. Nah, untuk eksekutif lounge ini fasilitasnya ada kursi. Ini kursinya seperti ruang tunggu biasa. Lalu juga ini terdapat di dalam ruangan khusus. Jadi ini terpisah dengan ruang tunggu yang di luar. Terus ini juga ada AC. Jadi ruangan tunggu atau lounge ini itu ber-AC. Terus itu juga ada tempat cas-casan. Dan di situ itu adalah tempat untuk bekerja. Nah, bedanya dengan luxury lounge itu apa? Kalau executive lounge fasilitasnya itu tadi dan bisa dipakai atau dinikmati oleh penumpang kereta kelas eksekutif. Nah, kalau luxury lounge dia itu fasilitasnya kalau kursinya ini pakai sofa kayak gitulah pokok. Terus kuotanya pun terbatas, kalau nggak salah saya baca itu 60-an kursi kalau nggak salah. Terus juga ada free wifi, ada snack, ada drink, ada minuman-minuman gitulah. Terus juga ada musola. Nah, buat kalian penumpang kelas kompartemen suites, kalian bisa menjangkau luxury lounge ini secara free dengan maksimal kalau nggak salah itu 1 jam sebelum keberangkatan kalian. Tapi kalau kalian penumpang kelas non kompartemen suites, kalian bisa masuk ke luxury lounge dengan membayar seharga 65.000. Jadi gitu. Nah, di Jember sendiri itu sebenarnya juga ada executive lounge kayak gini, baru dirombak di depannya boarding gate stasiun Jember. Persis kayak gini, cuma ya lebih kecil aja karena ya stasiunnya aja juga udah beda. Oke, ini udah jam 4:11. Jadi ini kurang 10 menit dari jam kedatangannya Ranggajati. Mari kita keluar karena saya mau isi minum dulu sama mau ke toilet. Soalnya takutnya kalau di sini ketinggalan. Soalnya di jalur 6 ini ketutupan Sancaka, teman-teman. Nanti Ranggajati di jalur 5. Oke, kita keluarnya lewat sini.
Jujur ya, di lounge-nya ini enak banget. Adem gitu, adem terus sunyi, senyap, nyaman banget lah pokoknya buat nunggu kereta. Ini aja tadi saya nunggu kurang lebih 1,5 jam itu nggak kerasa teman-teman. Padahal itu baru eksekutif lounge ya, belum yang luxury lounge. Ya tapi gak apa-apa lah. Dan ini cuaca di stasiun Surabaya Gubeng saat ini sedang hujan deras tuh. Wah, apa agak syahdu ini cuaca kayak gini. Oke, jadi itu yang masuk di jalur 5 sana itu adalah kereta api Ranggajati yang akan saya naiki ke Jember sebentar lagi. Tapi kayaknya saya ke eksekutifnya ntar deh. Soalnya masih kehalang Sancaka. Sementara Sancaka ini berangkatnya 16.30, kurang 3 menit lagi. Jadi biar Sancaka jalan dulu, kita bisa ngelos ke sana. Jadi biar enak gitu naiknya. Lagi pula biasanya kan kalau di Gubeng eksekutif atau ekonomi New Generation Ranggajati ini ada proses putar arah lokomotif ya. Jadi kursi-kursinya itu juga ikutan diputar. Jadi biar diputar dulu nanti kita masuk. Biasanya udah ready gitu. Oke, itu kereta api Sancaka sudah berangkat dan ini adalah kereta api Ranggajati yang akan saya naiki menuju ke Jember. Ini kita nyantai aja ya guys ya, karena berangkatnya masih 16.58 sedangkan sekarang masih itu 16.30. Ini biarin penumpangnya turun dulu. Karena eksekutif saya tuh ada di paling ujung sana tuh. Gak dapat peron. Bentar. Nah, tuh. Eksekutif 1 paling ujung. Jadi santai dulu aja. Oke, kita menuju ke eksekutif 1 tapi lewat eksekutif berapa ini? Eksekutif 3. Eksekutif 2. Kita menuju ke eksekutif 1. Oke, jadi aku udah ada di eksekutif 1 dan hari ini dapat K1 08219. Jadi dapat tahun eksekutif tahun ke-82, 1982. Biasanya Ranggajati ini bawanya yang 2009-2010 teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah. Hari ini dapat yang tahun 1982. Yang penting tetap eksekutif. Nah, ini eksekutifnya seperti biasa. Ini sudah kursinya sudah standarnya stainless steel. Terus di sini ada stop kontak. Di sini ada footrest, lalu di bagian atas ini ada rak bagasi. Di ini adalah tombol untuk reclining seat. Jadi seat ini tuh bisa direbahkan. Di sini juga ada meja makan. Bentar. Nah, ini bisa kalian pakai untuk makan atau kerja. Letaknya ada di sandaran tangan sini. Bentuknya meja lipat ya. Terus di sini juga ada tirai. Dan kursi ini tuh bisa diputar arah. Jadi sudah pasti searah dengan laju kereta. Dan ini Argo Semeru diberangkatkan ke Surabaya Kota untuk parkir dan disiapkan untuk keberangkatan Bima nanti malam. Nah, Argo Semeru ini eksekutifnya yang tipe eksekutif New Generation Stainless Steel angkatan tahun 2024 ya. Beda sama Ranggajati ini yang masih pakai kereta eksekutif angkatan tahun 80-an, 2009 dan 2010. Jadi ini yang terbaru, bisa dibilang ini yang versi lamanya. Dan ini Argo Semeru dapat stiker lebaran yang lucu ya. Stiker lebaran tahun ini itu unik, nggak kayak biasanya. Ini kolaborasi sama kartun apa gitu, lupa saya namanya. Tapi ini liverynya nggak full.
eksekutif 78 nggak ada. Nah, nih itu yang gerbong warna biru tadi itu adalah kereta kompartemen suite, kereta sleepernya Indonesia. Jam 16:58 kereta api Ranggajati diberangkatkan tepat dari stasiun Surabaya Gubeng. Prescribed by the regulations. Thank you. Saat ini kereta api Ranggajati melintas stasiun Wonokromo dan sepertinya ini menyilang kereta api komuter lain Supas. Dari papan namanya komuter lain Supas. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan kita bersama, kami informasikan untuk Anda yang menggunakan fasilitas toilet kereta agar tidak Jam setengah 6 sore tepat kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Sidoarjo. Tapi ini jauh banget dari stasiunnya teman-teman. Ini aja nggak ada yang plasmennya tuh. Itu baru papan nama, baru papan stasiunnya. Ini kenapa? Karena Ranggajati ini kan lebaran ada tambahan rangkaian ya. Kalau nggak salah itu tambahan 1 ekonomi, tambahan 1 eksekutif. Jadi ketambahan 2 kereta. Nah ini gara-gara pertambahan ini jadi keretanya tambah panjang, jadi tambah ke belakang berhentinya. Nah yang jadi resiko adalah penumpang yang ada di ujung belakang gini, di eksekutif 1, eksekutif 2 yang nggak dapat peron, itu waktu turunnya itu singkat teman-teman, karena biasanya berhentinya cuma 2-3 menitan. Sementara buat menuju mengakses ke peronnya itu mungkin butuh ke eksekutif 3 mungkin ya. Jadi 1, 2, 3 baru sampai di peronnya. Itu pun kalau nggak kena macet sama yang mau turun juga. Jadi ya itu tadi resikonya kalau dapat stasiun peron pendek gini, terus waktu singgahnya juga pendek, tapi keretanya panjang, jadi turunnya keburu-buru teman-teman. Nah kan bener, kita cuma berhenti kurang lebih 2 menitan. Sekarang 17.32 kita diberangkatkan kembali dari stasiun Sidoarjo. Nah ini teman-teman, peronnya di sini. Berarti kemungkinan eksekutif 2 pintu yang depan ya baru dapat peronnya. Oke, jadi ini barusan saya sudah beli 1 nasi goreng Parahyangan dan 1 aqua karena belum makan siang tadi ya di stasiun Gubeng. Dan ini 2 ini harganya 53.000 teman-teman. Nasi goreng kalau di tempat biasanya 10.000, 12.000 dapat, tapi kalau di kereta harga segini itu tergolong standar ya. Oh bentar, susah, tar lagi deh. Terus ini yang menarik, ini alat makannya sudah pakai yang wooden cutlery set. Apa itu wooden cutlery set? Jadi wooden cutlery set ini sudah pakai kayu teman-teman, bukan yang plastik kayak dulu. Terakhir saya pesen kayak gini itu waktu ke Jogja tahun lalu, naik Ranggajati juga. Nah itu masih pakai plastik, tapi sekarang karena sudah eranya kayak pengolahan limbah, mengurangi limbah gitu, jadi ini dipakai kayu untuk alat makannya. Oke, jadi seperti inilah isinya. Ini ada nasi goreng, lalu di sini ada telur mata sapi, kalau telur ceplok. Di sini juga ada ayam goreng, ini ada timun, juga ada acar, di sini ada saus, lalu di sini kerupuk udang. Jadi 1 porsi ini ya lumayan lah ya buat makan porsinya. Ini nama menunya apa tadi? Oh, nasi goreng Parahyangan. Dan ini nasinya hangat teman-teman, karena ini dari Surabaya naiknya. Tulisannya ada dari dapur Surabaya di sini tadi.
Oke, yuk mari kita makan. Sudah kayu ya? Nih, sudah kayu. Alhamdulillah sudah selesai makan teman-teman, sudah kenyang. Dan memang nasi goreng Parahyangannya KAI ini udah nggak usah diragukan lagi ya. Ini enak banget, apalagi ini baru naik di Surabaya. Jadi tadi saya belinya di Sidoarjo, kalau naiknya di Surabaya jadi otomatis ini masih anget. Jadi enak gitu, masih fresh. Dan isinya tadi seperti yang ada di video yang tadi, itu ada nasi goreng, telur, ayam, acar, timun, lalu apa namanya, kerupuk udang, dan saus sambal. Dan menurut saya ini sudah cukup sih. Dan untuk harga sekitar 44 ribuan, mungkin bagi sebagian orang sedikit kemahalan, tapi ya berhubung nggak ada pilihan makanan lagi selain ini, jadi ya sudah, mau nggak mau saya juga beli karena udah lapar. Dan ini persiapan masuk stasiun Bangil. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun. Oke, jadi seperti inilah bentuk dari toilet kereta eksekutif di kereta api Ranggajati. Seperti biasa, di sini ada toilet, lalu di sini ada semprotan, ini ada tombol flush, di sini ada pegangan tangan, di sini ada tempat tisu. Ini dia. Terus di sini ada wastafel, di sini ada cermin, terus pengharum ruangan, ventilasi berbentuk jendela dan ventilator. Dan karena ini kelas eksekutif, jadi toiletnya sudah pasti luas ya. Berbeda dengan yang kelas ekonomi atau yang di intinya yang di bawahnya eksekutif lah. Jam 6:12 kita telah tiba di stasiun Pasuruan, dan di sini kita bertemu dengan kereta api Pandalungan dari stasiun Jember dengan tujuan akhir stasiun Gambir, yang mana selama masa angkutan lebaran ini kereta api Pandalungan membawa kelas wisata yaitu priority. Sebelumnya kalau reguler itu Pandalungan bawanya cuma full eksekutif ya, eksekutif stainless steel angkatan tahun 2019. Dan karena ini angkutan lebaran jadi ditambah kereta priority. Oke, ini Pandalungan diberangkatkan dari stasiun Pasuruan. Dan ini teman-teman, priority-nya ini cepet banget habisnya. Kenapa? Karena dari Jember ke Gambir full trip itu cuma 1 juta. Sementara kalau dibandingin sama pesaingnya ya, yang dari Surabaya kayak Argo Bromo Anggrek 900 ribu itu baru dapat eksekutif. Sementara Pandalungan dengan jam keberangkatan yang malam sampai sana pagi, jamnya enak, ini dapat priority dengan harga 1 juta, sudah plus makan lagi di dalamnya, jadi ini udah pasti full. Nah tuh lihat tuh, rame kan? Ngeri ya. Ini eksekutifnya pun juga rame teman-teman, karena Pandalungan hari ini full juga. Sebenarnya saya tuh pengennya naik Pandalungan ini ke Surabaya, karena sejak Pandalungan ini rilis di KPK 2023 sampai sekarang saya belum pernah naik teman-teman. Dan ini kereta makanan yang mewah ya. Dan sekarang di KPK 2025 Pandalungan ini sudah diizinkan untuk berjalan di kecepatan maksimal yaitu 120 km per jam karena sudah tidak membawa bagasi. Oke, sampai jumpa dan selamat jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Sekarang kita melintas di peta antara stasiun Pasuruan dan Probolinggo, dan di peta inilah
yang merupakan satu-satunya peta di Daob 9 Jember yang bisa digeber sampai kecepatan maksimal yaitu 120 km per jam. Nah, tapi berhubung Ranggajati ini maksimalnya cuma 100 km per jam, jadi ya jalannya cuma 100. Dan ini kerasa banget teman-teman. Tuh. Kerasa banget bedanya sama tadi yang dari mana? Surabaya sampai ke Pasuruan, sama dari sini ke Probolinggo itu kecepatannya kerasa banget bedanya. Kalau mungkin tadi cuma sekitar 80-90, tapi kalau di sini ini bisa jadi sudah tembus 100 ini bisa jadi. Kenapa kok peta Probolinggo Pasuruan ini yang jadi salah satu peta yang bisa digeber? Karena dari Probolinggo ke Pasuruan ini relnya itu cenderung lurus teman-teman, hampir gak ada belok-belokannya, jadi sangat cocok untuk digeber sampai kecepatan maksimal. Karena kalau belok kan ya nggak bisa dong maksimal, nanti keretanya guling. Dan berhubung ini lurus, jadi ya kereta ini bisa digeber sampai kecepatan maksimalnya. Jam 19:36 kita telah tiba di stasiun Kelakah, dan di sini kita terlambat kurang lebih 10 menit gara-gara tadi di Ranuyoso ketahan sinyal nunggu Blembangan Express masuk kalau nggak salah itu. Harusnya kita 19:25 udah berangkat, tapi sekarang 19:36 baru sampai. Jam 8:07 kita telah meninggalkan stasiun Tanggul. Dan seperti biasa, setelah stasiun Tanggul saya akan mereview kembali tentang rangkaian yang saya naiki ini. Jadi pada hari ini saya berkesempatan untuk naik kereta api Ranggajati kelas eksekutif dan dapat seri rangkaian K108219 atau kereta eksekutif tahun 1982 yang ke-19. Jadi tidak seperti rangkaian Ranggajati yang pada umumnya yang pakai eksekutif 2009, 2010. Nah, yang paling belakang ini belang sendiri teman-teman. Dia pakainya eksekutif tahun 82. Tapi walaupun usianya lebih tua, kualitas rangkaian ini itu sama dengan kualitas rangkaian yang ada di depan, yaitu yang di tahun 2009-2010. Untuk kekedapan rangkaiannya nih mantep banget, senyap. Terus rangkaiannya juga anteng. Untuk fasilitas-fasilitas yang ada di sini dimulai dari footrest, ini aman, bisa diatur ketinggiannya pakai pedal yang ada di sini. Terus stop kontak di sini juga aman, bisa dipergunakan dengan baik. Sini ada tirai, ini tirai juga aman. Lalu fasilitas di toilet aman semua. Sini meja makan juga aman. Terus apa namanya ini, reclining seat juga aman. Jadi secara umum sih sini udah baik ya. Terus untuk pengaturan suhu AC ini juga lumayan pas, nggak begitu dingin tapi juga nggak begitu panas. Terus kekurangannya adalah pintu bordes depan itu kalau pas lagi tikungan yang tajam ini, yang keretanya miring itu, dia pasti buka tutup sendiri teman-teman. Walaupun pintunya itu udah ditutup gejret, dia tetap bisa buka sendiri. Jadi itu cukup mengganggu ya, karena kalau kebuka sendiri kan suara dari luar masuk ke dalam, tidak ada yang nutup gitu. Terus suara bantingan gejretannya itu juga banter, jadi agak mengganggu. Tapi selain itu aman semua. Jadi ya oke lah, walaupun tahun 82, ini kualitas rangkaiannya sama persis kayak yang tahun 2009-2010. Dan seingat saya pernah naik kereta K18219 ini di Mutiara Timur dulu deh, yang waktu masih bawa bisnis. Ini kayaknya bekasnya Batu Raden Express dulu. Nanti tak cek ya, kalau bener ya berarti iya, kalau enggak ya berarti enggak.
Ini kalau nggak salah waktu itu saya juga pernah naik ini dari Jember ke Tapang waktu dinas Mutiara Timur, X-nya Batu Raden Express. Tapi ya nanti saya cek lagi deh, bener apa enggak, apakah rangkaian yang ini atau bukan. Soalnya secara tampilan ini bener-bener familiar teman-teman. Juga tahun serinya pun saya juga familiar, K18219. Oke, terus untuk harga tiket ini kalau kalian beli normal dari Jember ke Surabaya Gubeng, kereta api Ranggajati ini bisa dipesan mulai harga Rp290.000 sampai paling mahalnya itu Rp415.000 untuk tarif lebaran ini ya. Jadi kalau ini bisa dibilang cukup mahal ya. Jember Surabaya Gubeng aja hampir setengah juta. Tapi wajar sih karena ini lebaran dan buktinya ya juga habis-habis saja ini eksekutifnya Ranggajati ini full semua ini. Ya, untungnya sih ada Tarsus ya dari Jember Surabaya Gubeng eksekutif 160, jadi ya bisa kebantu. Cuma kalau lagi musim-musim padat gini nggak saya saranin buat pakai tarif khusus karena resiko nggak dapat kursi. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sebentar lagi tinggal satu stasiun lagi yaitu Rambi Puji dan terakhir di Jember. Alhamdulillah jam 20.38 kereta api Ranggajati sudah tiba di tujuan akhirnya yaitu stasiun Jember. Ini telat kurang lebih 5 menitan. Jadi gara-gara tadi itu di Ranuyoso ketahan sama ketahan sama Belambangan, jadi sampai Jembernya juga keseret telat. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.